Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. الآية. صدق الله العظيم. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, sidang jamaah tarawih dan witir yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di malam yang ke-28, hari yang ke-27 dari ibadah Ramadan kita tahun ini. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kita waktu dan memberikan kita kesempatan. Semoga Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan dan semoga kita diberikan kesempatan untuk mampu menyelesaikan Ramadan dengan sempurna. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 27 hari kita sudah melaksanakan ibadah Ramadan. Tentu ibadah Ramadan ini telah mampu menterbiah kita, telah mampu mendidik kita untuk mencerminkan insan-insan yang muttaqin yang dirindukan oleh Ramadan. Maka kita bisa merasakan kaum muslimin yang dimuliakan Allah, apa yang dihasilkan oleh Ramadan terhadap diri kita. Tentu kita sendiri yang paham, kita sendiri yang mengerti apakah benar ibadah Ramadan yang selama 27 hari sudah kita lewati dan kita lakukan ini telah mampu menterbiah diri kita atau tidak. Tapi setidaknya sebuah renungan kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita yakin dan kita percaya bahwa ibadah Ramadan ini telah melahirkan insan yang muttaqin, yang ciri mereka adalah orang-orang yang benar dan orang-orang yang jujur dalam kehidupannya. Perilaku jujur dan benar ini bukan perilaku yang tiba-tiba hadir dengan begitu gampang dan mudah, tetapi adalah perilaku cerminan seorang yang muttaqin yang butuh diperjuangkan. Karena kebenaran dan kejujuran itu baru akan terlihat dengan nyata ketika kita dihadapkan kepada persoalan-persoalan yang menguji terhadap nilai-nilai kejujuran dan kebenaran yang kita lakukan. Terkadang kita menipu diri kita sendiri, terkadang boleh jadi kita menipu orang lain, terkadang mungkin boleh jadi kita sedang menipu Allah yang telah menciptakan kita. Maka oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan dalam surah Al-Mujadalah yang tadi kita bacakan, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Bukankah kalian telah melihat bahwa sesungguhnya Allah lah yang mengetahui yang di langit dan yang di bumi? Sampai Allah mengatakan, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalik wala akthar illa huwa ma'ahum aynama kanu.
Kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang yang berbisik 3 orang. Biasanya kalau orang berbisik itu 2 atau 3? 2. Ini Allah mengatakan 3. Tidaklah 3 orang yang memegang kalimat-kalimat rahasia yang enggak boleh bocor kecuali pada 3 orang saja. Tetapi mereka lupa, kata Allah, illa huwa rabi'uhum. Ada yang keempat, yang maha menyaksikan, yang maha mengetahui semua rahasia yang mereka rahasiakan itu Allah maha tahu. Dan Allah mengatakan wala khamsatin illa huwa sadisuhum, dan tidaklah 5 orang yang berkumpul memegang rahasia itu kecuali yang keenamnya Allah yang mengetahuinya. Ayat ini melatih jiwa kita untuk berlaku jujur, karena sesungguhnya kebohongan yang kita lakukan itu boleh jadi bisa menipu banyak orang. Tetapi Allah tak pernah bisa kita tipu, Bapak Ibu. Maka orang yang jujur yang dilahirkan oleh Ramadan inilah cerminan pribadi yang muttaqin, sehingga tidak hanya dalam Ramadan dia jujur, tetapi di luar Ramadan pun dia jujur. Kenapa kita tak mau memakan dan menyantap makanan dan hidangan kemudian sudah hadapkan di depan mata kita? Belum pada waktunya. Karena setidaknya kita ingin mengatakan jujur pada keimanan. Aku tidak ingin menipu diriku sendiri, ya Allah. Kalaupun aku makan dan aku santap hidangan ini, mungkin orang bertanya kepada diriku, Anda puasa? Mungkin Anda jawab, iya. Padahal aku sedang menipu diri sendiri dan menipu orang lain. Maka aku tidak mau melakukan itu, karena aku berpuasa. Aku ingin jujur dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini terbiah Ramadan yang luar biasa yang dihasilkan kepada kita. Yang kedua, kaum muslimin, ibadah Ramadan ini telah melatih kita insan yang muttaqin untuk bagaimana merawat cinta dalam ketaatan. Karena al-hub, rasa cinta dalam ketaatan itu adalah sebuah energi yang akan menggerakkan kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ada rasa cinta dalam ketaatan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, tak mungkin kita datang ke masjid ini pada malam ini. Tak mungkin kita mensujudkan diri, meletakkan kehinaan kita di hadapan Allah yang Maha Agung. Karena sesungguhnya kita sangat cinta ingin bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, makanya orang yang cinta bertemu dengan Allah, Allah itu jauh lebih cinta ingin bertemu dengan kita, Bapak Ibu. Tapi orang yang tidak mau bertemu dengan Allah atau benci mereka bertemu dengan Allah, jangan katakan juga Allah nanti benci bertemu dengan kita. Jangan salahkan nanti Allah juga benci bertemu dengan kita. Sehingga Nabi mengatakan, man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ahu, wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ahu, atau kama qala Rasulullah. Barang siapa yang cinta ingin bertemu dengan Allah, maka Allah pun jauh lebih cinta ingin bertemu dengannya. Barang siapa yang benci ingin bertemu dengan Allah, jangan salahkan Allah juga benci mau bertemu dengan kita. Kira-kira kalau kita dakek jo Allah, mana yang lebih dakek, Allah jo awak atau awak jo Allah? Haji, kita dekat sama Allah. Kira-kira Allah yang lebih dekat kepada kita atau kita yang lebih dekat kepada Allah? Allah yang lebih dekat dengan kita. Apa dalilnya? Hadis qudsi yang sering kita dengar. Sejengkal engkau datang kepadaku, satu hesta engkau datang kepadamu. Satu hesta engkau datang kepadaku, satu depa aku mendatangimu. Satu depa engkau datang kepadaku, berjalan aku menujumu. Berjalan kalian datang kepadaku, berlari aku akan menjemputmu. Begitu dekatnya Allah kepada kita. Makanya jangan disangsikan, Bapak Ibu, kalau kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan membersamai kita di saat kita lapang dan di saat kita sempit. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ta'arraf ila Allah fir rakha'i arrafaqallahu fisyiddah. Kenallah Allah di waktu lapangmu, maka niscaya Allah akan ingat kepadamu di waktu sempitmu. Kenapa Fir'aun dilupakan Allah di waktu sempitnya? Kenapa Fir'aun dilupakan Allah di waktu sempitnya? Ketika dia mau ditenggelamkan di Laut Merah, itu waktu yang sempit bagi Fir'aun, dan dia membutuhkan Allah di saat itu. Tetapi Allah melepaskan dirinya dan tak lagi mau menolong Fir'aun di kala itu. Kenapa Allah melepaskan diri dari Fir'aun? Karena Fir'aun ketika diberi kesempatan di waktu lapang, dia tak mau kenal dengan Allah. Ya Pak? Tetapi kenapa Nabi Yunus diingat oleh Allah di waktu sempitnya? Dia sudah berkata di hadapan Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Maha suci engkau ya Allah,
aku telah zalim kepada diriku. Kenapa Allah tolong Nabi Yunus? Apa kata Allah? Andaikan Nabi Yunus tidak ingat kepada Allah di waktu lapangnya, kami biarkan dia mati dalam perut ikan itu. Tetapi karena Nabi Yunus telah membuktikan ketaatannya di waktu dia lapang, maka di waktu sempitnya kami membersamai Nabi Yunus alaihissalam. Ini apa yang terjadi? Ada energi cinta. Ya Bapak Ibu. Maka di waktu lapang kadang-kadang orang lupa dengan Allah. Udah sampai baru tekan Allah. Kita ni ingat Allah waktu sakit atau waktu sehat? Indu-indu ama-ama. Mana yang lebih ingat kepada Allah? Di waktu susah atau di waktu lapang? Sakit gigi atau sehat gigi? Lama-lama ada sakit gigi baru ya Allah. Ya kan? Waktu sehat lupa dengan Allah. Maka jadikan energi cinta yang telah diterbiak oleh Ramadan. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulnya, cinta kepada din ini, cinta kepada sesama. Bahkan Ramadan telah melahirkan ibadah-ibadah sosial yang luar biasa untuk mencintai saudara-saudara kita yang lemah dan memberikan perbukaan kepada orang membutuhkan perbukaan, membantu orang yang susah dilapangkan kesusahannya. Begitulah Islam memberikan jalan. Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, maka persahabatan seorang mukmin karena cinta mengharapkan ridha Allah itu tidak sebatas dunia. Makanya orang yang bersahabat dan saling membuktikan cinta karena hawa nafsu dunia, mereka saking akrabnya, kata orang sekarang, kata orang kampung ambo dulu, konco pelangkin. Tahu konco pelangkin? Kalau bahasa anak muda kini, besti. Ada besti ya. Ambo tak kaju anak kita ambo besti itu ya. Apa tu besti nak? Rupanya besti itu sahabat karib. Ya Bapak Ibu. Makanya Allah mengatakan orang-orang yang bestian-bestian di dunia tapi tidak karena Allah, bestinya hanya cinta karena dunia, bersahabatnya karena dunia, tidak karena Allah, maka besok di akhirat kecintaan mereka yang dibangun hanya bersifat fatamorgana dan tidak abadi itu tidak akan membawa kehormatan dan kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa kata Allah dalam surah Az-Zukhruf? Allah sebutkan dalam ayat yang ke-67, apa kata Allah? Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illa al-muttaqin. Orang yang kelihatannya akrab, sahabat karib, saling mencintai satu sama lainnya, tetapi mereka mencintai hanya karena dunia, maka besok di akhirat kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang seperti ini akan saling bermusuhan. Ini satu proyek, Pak. Tapi nyo maliang di proyek tadi. Untungnya banyak, rumahnya rancak, mobilnya mewah, mengkilek loleh. Besok masuk nerakanya. Apa kata dia? Gara-gara ongku lah mau masuk neraka. Manga dia mau ajak makan proyek itu. Manga ongku amuah. Akhirnya saling menuduh satu sama lainnya. Di dunia mereka seperti ini, tapi di akhirat mereka saling memusuhi. Kenapa? Karena cinta mereka hanya karena dunia, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Allah, illal muttaqun, orang-orang yang illal muttaqin, orang-orang yang bertakwalah, orang-orang yang cintanya bersangatan karena Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mari kita biasakan saling mencintai karena Allah. Cinta kita kepada orang-orang miskin bukan karena mengharapkan sesuatu, tetapi betul-betul karena menurutkan apa yang diperintahkan oleh agama. Sehingga Nabi SAW mengatakan, apa kata Nabi? Dapatkan dan carilah aku di tengah kumpulan barisan orang-orang miskin dan di tengah barisan anak-anak yatim. Kalian akan mendapati aku ada di sana. Sehingga Nabi mengatakan, innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Boleh jadi kalian ditolong, kalian diberikan bantuan oleh Allah karena kalian suka menolong saudara-saudara kalian yang lemah, sehingga kemudian kalian juga dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tarbiyah Ramadan. Yang terakhir, karena waktu singkat dan terbatas, apa yang kita rasakan dari tarbiyah Ramadan yang mesti kita perhatikan dan kita lestarikan kembali, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yakni nilai dakwah yang selalu kita gulirkan di mana-mana. Makanya Ramadan ini dakwahnya sangat luar biasa. Subuh ada dakwah, zuhur ada dakwah, nanti malam sebegini ada dakwah, 10 terakhir ada lagi kajian-kajian luar biasa. Ini dakwah banyak di mana-mana. Tapi inti dakwah itu adalah mengajak dan memberikan contoh ketauladanan. Maka oleh karena itu, dakwah itu tidak terbatas kepada mimbar saja.
Bapak-bapak ibu yang sudah punya pekerjaan apapun, yang berdagang, berbisnis, yang bekerja di pemerintah, dimanapun dia sedang berdakwah di hadapan Allah. Tunjukkan bahwa kita ini adalah da'i ilallah. Sehingga Nabi SAW mengatakan, apa hikmah dari dakwah yang dahsyat itu? Man dalla ala khairin falahu ajrun wa ajru man amila biha min ghairi ay yanqusa ujurihim syai'. Barang siapa yang menunjuki satu kebaikan kepada orang lain, maka dia mendapatkan pahala sebagaimana pahala orang mengikuti kebaikannya tanpa mengurangi pahala orang yang mencontohnya. Begitu dahsyatnya ibadah dalam dakwah ini. Maka oleh karena itu, mari kita jaga diri kita. Kita jaga ahli keluarga kita. Kita doakan tetangga-tetangga kita. Kita doakan sahabat-sahabat karib kita, baik yang sayang kepada kita ataupun mungkin yang sedang membenci dan memusuhi kita. Jangan pernah ada salah doa untuk mereka tentang keburukan, tapi balaslah keburukan mereka dengan kebaikan, agar doa kita boleh jadi suatu saat dikabulkan. Yang mereka memusuhi lama-lama menyayangi, yang mereka sama ini membenci lama-lama menyukai, yang selama ini tidak menegur dan tidak menyapa besok akan bertegur sapa dengan kita, yang selama ini tak mau berkunjung dengan kita besok akan bersilaturahmi dengan kita. Siapa yang membuka hati adalah Allah. Boleh jadi karena doa saudaranya inda zahril ghaib, ketika saudaranya tidak berada di depan matanya, dia doakan, maka itu yang menyebabkan dia doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jadikan Ramadan adalah bulan terbiah yang tinggal beberapa hari ke depan lagi, dan kita sangat bersedih karena sungguhnya orang beriman ingin Ramadan selalu dalam kehidupannya. Lau ya'lamu ma fi Ramadan latamannau kulla syahri Ramadan. Andaikan kalian tahu betapa dahsyatnya Ramadan, maka kalian akan inginkan setiap tahunnya dan bulannya adalah Ramadan, Ramadan, Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan yang sebulan mampu kita implementasikan 11 bulan bertempuh lagi dengan Ramadan, sehingga akhirnya indahnya Lailatul Qadar itu berhak kita dapatkan, dan semua apa yang ditawarkan dari kenikmatan dan kelezatan Ramadan menjadi milik kita yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.